tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Iya. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Amin. Kita bersyukur, kita bangga punya Allah yang besar dan ajaib, dan kita boleh lahir di Indonesia, dan kita boleh memberkati bangsa ini. Jadi kita selalu berdoa bagi bangsa Indonesia, agar Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan dan agar Tuhan pulihkan. Amin, saudaraku. Amin. Kita biar setiap kita berkata bahwa besar dan ajaib karyamu Tuhan. Dia Allah yang ajaib dan besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh-Mu bekerja untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan setiap lidah akan mengaku Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian kami. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari saya memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Ya saudara, kita bangkit berdiri saudaraku. Kita percaya ada sukacita tanpa emas terjadi atas bangsa ini, atas keluarga kita. Amin. Haleluya. Pandai surga surga bumi dan kemuliaan Allah dinyatakan bagi bangsa ini. Amin. Karena
oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, amin. Amin. Haleluya. Ketang oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Kata sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, Dan pemerintahan kuasa yang diurapinya. yang dilakukan Amin. karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, Pemerintahan Allah kita, amin. dan pemerintahan Allah kita, Kuasa yang kuasa diurapinya. yang diurapinya karena telah dilemparkannya Terdakwa para kita. pendakwa kita. Oleh darah domba. Oleh Darah anak domba. Kesaksian kita. Oleh kesaksian kita, amin. dikalahkan, kuasanya Dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah Anak domba. Oleh perkara. Oleh kesaksian kita, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah oleh darah anak domba, kesaksian kita, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Dan dulu saudaraku, kita mau siapkan hati kita untuk dengan firman Tuhan. Kita mau katakan haleluya bagi anak domba. Hanya dialah yang layak terima pujian kita semua. Kataku berdiri di tengah umat-Mu Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, Terima kasih Tuhan. dari segala suku bangsa. Umat-Mu Tuhan. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Dan tiada kata, tiada
mau dengar firman-Mu. Berbicara setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Saya serahkan untuk hanya ke hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih mempunyai kesempatan untuk ibadah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi ini saya tidak akan khotbah Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan yaitu Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? Puasa. Kita melakukan sesuai dengan Tuhan yang menjadi teladan contoh kita. Jadi kalau apa-apa itu kita melakukannya karena Tuhan sudah memberi contoh kepada kita. Seperti Tuhan dibaptis selam, maka itu GBI, Gereja Betel Indonesia, baptisannya selam, ya. Dan ada lagi, Tuhan mengajar kita untuk doa Bapa kami. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga memberi contoh Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi buta, dia keluar mencari tempat sunyi untuk berdoa, mencari wajah Bapa di surga. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya segala-galanya saja, dia masih terus mencari wajah Bapa, merendahkan hati, merendahkan diri. Apalagi kita yang dikatakan cuma debu abu, apakah kita tidak butuh Tuhan di dalam hidup kita? Maka itu Tuhan juga mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk kita saat teduh membaca firman. Nah, dibaptis, berdoa, baca firman, dan meningkat lagi puasa. Bapak Ibu, kalau kita dengar puasa, rasanya nggak enak ya. Tahun 2019, waktu itu kita masih ibadah di gereja. Kami Komsel Anugerah, komselnya di gereja. Waktu itu saya tidak ingat bulan apa. Yang saya tahu Ibu Mangsong masih ada, masih hidup. Ibu Mangsong kan pulang ke rumah Bapak waktu kita ibadah Natal 22 Desember 2019. Berarti berapa bulan sebelumnya di Komsel Anugerah saya menyampaikan, kok Tuhan mengingatkan kita untuk doa puasa ya. Saya bilang begitu. Jangan dikira kalau kita tinggal di Jakarta, itu tidak ada tsunami, tidak ada gempa bumi, tidak ada longsor yang hebat. Kita kan nggak tahu nantinya kenapa. Tetapi saya juga nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya menyampaikan begitu. Karena kita tinggal di Jakarta, nggak akan ada tsunami, nggak ada macam-macam yang dahsyat. Tapi ternyata apa Bapak Ibu Saudara? 2020 bulan Maret di Indonesia ada yang kena COVID-19. Selama saya hidup, saya baru merasakan sekarang ini. Biasanya kan di suatu daerah, suatu kota, atau suatu negeri itu jarang ya, kalau seluruh negeri ya, kayak seluruh Indonesia itu jarang. Pasti ada berapa daerah, kota itu. Tetapi saat ini COVID-19 itu melanda seluruh dunia. Tidak ada yang tidak kena. Berarti Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, di balik semua itu pasti Tuhan punya rencana indah. Bapak Ibu Saudara,
Kenapa kita diingatkan untuk puasa dan doa ya, doa puasa? Karena saat kita melakukan, kita akan merasa kita ini dekat dengan Tuhan. Pertama, setelah itu, karena kita dekat, kita merasa tenang. Karena ada pujian, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Benar kan ya? Hanya dekat Allah saja kita tenang. Kalau kita mengadakan doa puasa, kita akan dekat dengan Tuhan, kita akan tenang, dan khawatir itu sedikit demi sedikit akan meninggalkan kita. Dan Bapak Ibu, Saudara, kalau kita puasa, itu akan membuat kita peka. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita akan mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa hari yang lalu, setelah saya selesai saat teduh, baca firman, syafaat, masih gelap ya. Saya selesai, saya ke dapur, mendadak kaki saya kena kan tabung gas itu, bawahnya kita suka taruh ya tapakan yang ada rodanya gitu, supaya gampang didorong kemana-mana. Waktu kaki saya terbentur, saya begini, aduh Tuhan, ada apa ya? Kalau kaki saya kebentur berarti apa yang salah ya dengan kaki saya? Mendadak saya diingatkan Tuhan ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya harus pergi. Memang hari itu jadwalnya saya keluar untuk belanja. Jadi saya sekalian pergi kemana Tuhan mau saya pergi. Bapak Ibu Saudara, kita nggak usah khawatir ya dengan COVID-19 selama kita menurutin Tuhan. Ya, kita disuruh doa puasa. Selama kita nurutin Tuhan, kita nggak usah takut. Tuhan tuh memberi kita kekebalan. Saya selalu berdoa, Tuhan, kemana saya keluar, padahal saya seminggu cuma sekali keluar. Saya bilang kemana saja saya keluar, Engkau memberi saya kekebalan. Saya berdoa sama Tuhan, tolong Tuhan, umat Tuhan juga demikian. Tetapi yang terutama saat mereka diingatkan harus di rumah saja, maka itu menurut di rumah saja. Selama tidak ada kepentingan yang mendesak yang kita harus keluar rumah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah melakukan puasa ini ya, yang Tuhan ingatkan, pesankan hari ini, kan tadi dibilang, dengan kita puasa, kita doa, kita akan merasa tenang, kita merasa dekat dengan Tuhan, dan kita menjadi peka. Lakukan Bapak Ibu Saudara. Setelah itu apa? Kita ajak keluarga kita. Saya keluarga kita ajak, kita berdoa, kita tanya Tuhan, Tuhan, hari apa ya yang akan kami lakukan doa puasa sekeluarga? Dengan kita sepakat, dengan kita sehati doa puasa keluarga, maka kita akan menjadi, di keluarga kita akan menjadi kuat, ada perlindungan, tenang, tidak ada rasa takut, dan kita menjadi peka. Bapak Ibu Saudara, lakukan ya, coba deh, percaya. Kalau kita belum melakukan, kita tidak akan tahu kebenaran firman ini. Apa benar doa puasa membuat kita dekat sama Tuhan, membuat kita tenang, dan kita menjadi peka. Kalau Tuhan mengingatkan kita melakukan sesuatu, kita akan tahu bahwa itu Tuhan yang ngomong. Bapak Ibu Saudara, tadi kan saya bilang contoh dari Tuhan mengenai puasa. Tuhan Yesus dicobain, dia puasa 40 hari, terus dicobain. 3 kali Tuhan Yesus dicobain. Tuhan Yesus yang punya segala-galanya, punya kuasa,
yang dapat melakukan apa saja, iblis masih berani nyobain dia. Meskipun tidak mempan, tapi iblis berusaha. Di saat dia tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus, ya, iblis itu mencari kesempatan yang baik untuk kedepannya nanti dia akan berusaha. Apalagi terhadap kita, Bapak Ibu Saudara, ya, jangan kita lengah. Lakukan doa puasa seperti yang Tuhan pesankan hari ini. Supaya apa, Bapak Ibu? Kesempatan iblis tidak ada. Karena kita nurut Tuhan, kita doa puasa, tidak hanya pribadi, kita ngajak sekeluarga doa puasa. Supaya di keluarga kita ada kekuatan untuk menghadapi apa saja. Nah, ada seorang ibu ya, ini sudah kejadian lama sekali. Ibu itu cerita saya kalau anaknya ngalami masalah. Waktu itu saya cuma bisa bilang begini, Bu, doa puasa. Ibu ini menjawab, nggak bisa, saya sakit mah. Ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak lama kemudian dia cerita lagi. Nah, saya juga ngomong lagi, Bu, doa puasa. Nggak bisa, saya sakit mah. Bapak Ibu, memang cuma itu yang saya bisa lakukan. Bilang sama dia doa puasa. Supaya Tuhan yang nolong. Tuhan yang punya kuasa, bukan kita. Kita nggak bisa apa-apa. Nah, tidak lama kemudian ibu ini cerita sama saya. Bu, akhirnya saya ngambil keputusan. Saya doa puasa. Apa yang terjadi? Anak saya masalahnya beres. Sakit mah saya sembuh. Saya bilang puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau melakukan apa tidak? Pencobaan Tuhan itu ada di Matius 4 dan Lukas 4. Bapak Ibu Saudara nanti baca ya. Dan pencobaan pertama apa dibilang? Tuhan disuruh, karena dia sedang lapar, iblis kan tahu ya. Nah, terus dia bilang, jadikan batu itu jadi roti. Kan Tuhan berkuasa. Iblis tahu, jadikan batu jadi roti. Tuhan bilang, orang hidup itu tidak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, saya ngalamin, jadi saya tahu. Saya akan saksikan nih. Waktu pandemi, dan saya tidak ingat ya, apa tahun lalu, apa udah masuk tahun 2021, mendadak gigi saya nggak sakit, tetapi kalau tersentuh sama saya minum, tidak usah panas atau dingin, saya minum gitu aja, aduh sakitnya setengah mati, aduh rasanya mau nangis benar-benar. Dan saya akhirnya ngambil keputusan, karena kan nggak bisa apa-apa, minum aja sakit setengah mati. Jadi saya ambil keputusan, Tuhan, saya akan puasa 3 hari 3 malam, 3 hari. Tapi saya nggak bilang ke siapa-siapa ya, saya cuma diam saja. Dan saya nggak tahu ya orang rumah tahu apa tidak gitu. Saya cuma minum 1 hari 3 gelas air. Nah, karena saya doa puasa, jadi nggak mikirin makan kan, ya udah lewat aja pagi, siang, malam. Belum sampai 3 hari, baru 2 hari 2 malam saya sembuh. Setelah saya sembuh, saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya terus begini, loh, selama saya puasa, kok saya nggak lapar sama sekali ya? Nah, itu berarti firman Tuhan benar dong. Orang hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu semua tergantung kita percaya apa tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengingatkan kita puasa, jangan takut. Nggak bakal nanti aku lapar, nanti aku sakit. Enggak. Buktinya Tuhan izinkan saya sakit gigi. Bukan sakit gigi ya, tapi kalau kena
minum aja udah sakit setengah mati. Karena apa? Tuhan mau menunjukkan pada saya, orang hidup tuh benar-benar bukan karena dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah, saat saya puasa itu, dengan kata lain saya akan pasti mendekat sama Tuhan terus. Dan saya merasa tenang karena saya cuma minum ya, itu juga saya hati-hati sekali. Karena aduh kalau kesentuh sakitnya setengah mati. Apa akhirnya saya juga nggak minum kalau nggak salah. Jadi saya nggak makan, saya nggak minum. Jadi aman ya kan nggak kesentuh apa-apa, jadi nggak sakit. Jadi saya udah lakukan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara jangan takut. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk puasa, lakukan. Dan ajak sekeluarga doa puasa bersama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Pesan-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Biar kami yang mendengar mengambil keputusan mau untuk puasa. Karena dengan puasa kami merasa dekat dengan Engkau. Dengan puasa kami merasa tenang. Dengan puasa kami peka akan suara-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan melakukan. Dan nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan di hidup kami. Terima kasih dan ajak dan Tuhan tolong supaya kami sekeluarga bisa melakukan doa puasa bersama, doa puasa sepakat, doa puasa sehati. Dan itu Tuhan, nanti kalau dilakukan, Engkau turun tangan Tuhan, menyatakan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu ya dan amin. Kalau orang puasa, doa puasa, menjadi dekat dengan Engkau, hidupnya tenang dan peka akan suara-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Deborah Inggriani Jayadinata. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Pengumuman yang kedua, persembahan hari ini akan dibagi dua untuk kas diakonia umum dan diakonia pemuda dan remaja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573006259 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Informasi mengenai pemberian dan penggunaan dana diakonia dapat diperoleh pada saya, Bapak Yanto Iskandar atau Saudari Sulastri. Selanjutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287-3037-008 atas nama GBI Taman Aries atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggunya. Untuk informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diakon Francisca atau Saudari Maria. Ibadah doa secara daring akan diadakan pada hari Minggu 22 Agustus pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri dan Saudari Maria. Baptisan air akan dilaksanakan pada bulan September. Informasi baptisan air dapat diperoleh pada saya atau Saudari Maria. Selanjutnya, renovasi gedung gereja akibat runtuh masih terus berjalan dan mohon dukungan doa seluruh jemaat. Informasi renovasi dapat diperoleh pada Diakon Gunawan dan Diakon Harwanto. Jemaat dimohon untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat untuk diri sendiri, keluarga, serta lingkungan sekitar.
Dan mari kita doakan keluarga, umat Tuhan, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa agar semua datang kepada Tuhan dan mendapat pertolongan dari Tuhan dalam menghadapi kondisi hari-hari ini. Selanjutnya, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Teddy Martono pada tanggal 9 Agustus dan Saudari Christine Immanuel pada tanggal 10 Agustus. Tuhan Yesus menyertai dan melimpahkan segala yang terbaik. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan, amin. Kita percaya kita mau belajar untuk selalu melakukan perintah Tuhan, yaitu doa apa saudaraku? Doa dan puasa. Biar kita mau sungguh-sungguh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin saudara. Kita akhiri ibadah kita mau bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, sebab Kau besar Tuhan. Dan nanti doa berkat saya serahkan pada hamba-Nya Bapak Rahmadi. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, kasih ya Bapa di surga, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa, Roh penghibur, dan yang Shanta, Holy Spirit. Terima kasih untuk hamba-Mu ini. Ibu Indriani Rahmadi, yang sesuai dengan firman-Mu, Ariana Kesyanta, rajin, Ariana Kesyanta Kristi, berdoa, berpuasa, Ariana Kesyanta Kristi, dan Kau curahkan Tuhan Roh-Mu, Ariana Kesyanta Kristi, Ariana Kesyanta, sehingga dia menjadi saksi-Mu Tuhan. Ariana Kesyanta. Saya doakan untuk jemaat-Mu Tuhan di sini, jemaat akhir zaman yang akan menerima double portion anointing, penguarapan 2 kali lipat Tuhan. Tuhan,
dan tingkat-tingkat langit. Dan Engkau cerahkan segala yang kami butuhkan, Tuhan. Roh kami, jiwa kami, tubuh kami, sehat Tuhan. Amin. Dalam negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Indonesia Jaya.